Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Qi Peijia memandang Chen Ping yang tiba-tiba menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul, dan dia sedikit lesu. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama sebenarnya dapat menggunakan mantra luar angkasa 2 kali berturut-turut. Ini agak keterlaluan. Anda harus tahu bahwa sihir luar angkasa, keberadaan yang relatif tidak normal, menghabiskan banyak uang. Bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat menggunakannya terus-menerus. Qi Peijia tidak bisa memahaminya, tapi kakinya tidak berhenti, tapi dia mengejar Chen Ping dengan beberapa lompatan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melarikan diri dan berharap telur makhluk roh akan membuat jam bergerak. Tapi Qi Peijia sudah menyusulnya, dan dia tidak melihat reaksi apapun dari telur makhluk roh. Sekarang Chen Ping sedikit panik. Saudaraku, apakah kamu mencoba mengaktifkannya sekali? Chen Ping menatap telur makhluk roh itu dan berteriak di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah tangisan batin Chen Ping diterima oleh telur binatang roh, atau telur binatang roh merasakan bahaya Chen Ping. Saya melihat garis-garis pada telur binatang roh berkedip lagi. Chen Ping merasa senang dan segera melihat jam, tapi kali ini jam tidak bergerak sama sekali. Tidak ada tanda-tanda akan dimulai sama sekali. Astaga! Apa yang terjadi? Chen Ping tercengang dan sedikit bingung. Di belakangnya, aura menakutkan Qi Peijia sudah ada di depannya. Melihat tidak ada respon dari jam, Chen Ping hanya bisa menghunus pedang pembunuh naganya dan bersiap untuk mengikuti Qi Peijia dalam pertarungan putus asa. Tapi saat Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Kemudian tanah mulai bergetar, dan asap serta debu mengepul dari langit. Chen Ping dan Qi Peijia sama-sama tercengang, lalu melihat ke kejauhan. Ratusan monster terlihat, membuat raungan yang menakutkan dan datang di atas asap yang mengepul. Ini mengejutkan Chen Ping dan Qi Peijia. Kawanan binatang dengan cepat bergegas ke depan mereka. Qi Peijia mundur dengan cepat, tetapi Chen Ping tidak bisa mundur. Jika dia mundur, dia akan mundur tepat di depan Qi Peijia. Lawan, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, berniat untuk berjuang keluar dari kelompok Zeng. Berurusan dengan binatang buas ini lebih baik daripada berurusan dengan seragam itu. Tapi saat Chen Ping hendak berjuang untuk keluar, binatang buas itu mendatangi Chen Ping dan mengambil inisiatif. Dia menghindar dan kemudian bergegas menuju Qi Peijia. Chen Ping tercengang, melihat binatang buas yang berkerumun di sekitarnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyerangnya. Segera, Chen Ping melihat telur binatang roh dan menemukan bahwa telur binatang roh masih memancarkan cahaya, dan telur itu sedikit bergoyang, seolah-olah mengikuti Chen Ping untuk mengklaim pujian. Jelas sekali, Zeng Kun ini tertarik dengan telur makhluk roh ini, dan alasan mengapa monster-monster ini tidak menyerang Chen Ping juga karena telur makhluk roh ini. Sial, ini benar-benar harta karun. Chen Ping melihat telur makhluk roh dan sangat menyukainya. Sekarang masih berupa telur, asyik sekali, kalau menetas apa gunanya. Chen Ping kini mulai bermimpi menunggangi binatang aneh dari langit dan bumi, mengundangnya mengunjungi dunia surga dan manusia, lalu siapa yang berani memprovokasi dia? Suara keras yang tiba-tiba membuat Chen Ping kembali dari fantasinya. Qi Peijia hanya bisa melihat aura melonjak di sekujur tubuhnya setelah berteriak keras, aura hitam menyapu kehampaan. Ayolah, banyak monster yang terbunuh seketika. Qi Peijia marah. Chen Ping jelas lebih kuat darinya, tetapi monster-monster ini melewati Chen Ping dan menyerangnya. Mungkinkah mereka mengira dia mudah ditindas? Melihat ekspresi marah dan membunuh Qi Peijia, Chen Ping tidak berani tinggal, jadi dia menggunakan langkah angin dan melarikan diri dengan cepat. Setelah melihat ini, Qi Peijia ingin mengejarnya,
Tetapi monster yang tak terhitung jumlahnya masih menyerbu ke arahnya, jadi Qi Peijia hanya bisa mengaum dengan marah. Chen Ping tidak mempedulikannya lagi dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Chen Ping tidak dapat merasakan nafas Qi Peijia lagi, dan bahkan kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksinya, lalu dia menghela nafas lega. Adapun Qi Peijia, dia tampak seperti pria berdarah, dan di bawah kakinya ada banyak mayat monster. Liu Shuei datang terlambat. Melihat pemandangan di depannya, dia hanya bisa menelan ludahnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, Qi Peijia baru saja bertarung melawan binatang buas, menarik banyak biksu, banyak di antaranya adalah pembudidaya iblis. Tetapi ketika para biksu manusia itu melihat energi iblis muncul dari tubuh Qi Peijia dan melihat mayat monster di tanah, mereka semua ketakutan dan putus asa. Jika orang ini menjadi gila dan membunuh semua biksu manusia seperti mereka, akan ada masalah. Namun, para biksu iblis itu sangat bersemangat, dengan begitu banyak monster, ada banyak ramuan yang bagus. Terlebih lagi, monster-monster ini tumbuh di medan perang para dewa dan iblis, Zeng dan lebih kuat dari monster di dunia luar. Ramuannya jauh lebih baik. Para biksu iblis ini dengan panik mengambil ramuan binatang itu. Qi Peijia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan ramuan itu. Tidak peduli. Dia membunuh monster-monster ini, tapi Qi Peijia tidak menginginkan Zeng dan ini. Ketika Liu Shuei melihat ini, dia juga buru-buru mengambilnya. Qi Peijia menatap kosong ke kejauhan, dan sebuah mata tiba-tiba muncul di atas alisnya. Dia mulai membeli perak lagi, seluruh dunia menjadi redup, dan arah pelarian Chen Ping terlihat jelas oleh Qi Peijia. Segera, mata di dahi Qi Peijia perlahan menghilang, matanya sedikit mengembun, dan dia berkata dengan niat membunuh, di medan perang para dewa dan iblis ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengambil telapak tanganku. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia menuju ke arah pelarian Chen Ping. Melihat ini, banyak pembudidaya iblis mengikutinya satu demi satu, mereka berencana mengikuti Qi Peijia dan mengambil beberapa harta karun. Tidak ada keteraturan di medan perang para dewa dan iblis, jadi para penggarap iblis ini harus bersatu, jika tidak mereka akan dengan mudah dibunuh oleh para penggarap dari kelompok etnis lain. Hal yang sama berlaku untuk manusia dan binatang, mereka semua mencari teman untuk bepergian, jika tidak mereka akan dengan mudah dibantai jika bertarung sendirian. Chen Ping sedang duduk di atas batu besar dan beristirahat saat ini. Dia tidak menyangka Qi Peijia bisa mengejarnya. Namun saat Chen Ping sedang beristirahat, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat, dan dia segera menjadi waspada. Namun ketika orang-orang itu mendekat, Chen Ping merasa lega, ternyata orang-orang tersebut berasal dari keluarga Ning, dan Ning Kaichen ada di antara mereka. Melihat Chen Ping, Ning Kaichen berkata dengan sedikit bersemangat, Tuan Chen, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Saya mendengar bahwa Anda mendapatkan token VIP dan masuk lebih awal. Saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan sesuatu. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak ada untungnya. Medan perang antara dewa dan iblis ini tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Terlebih lagi, medan perang antara dewa dan iblis sangat besar, jadi menemukan harta karun tidaklah mudah. Apa yang kamu peroleh? Chen Ping bertanya. Kami hanya menemukan rumput peri, membunuh beberapa monster, dan mendapatkan ramuan binatang buas. Tidak ada harta karun khusus. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen punya teman. Jika tidak, kita bisa pergi bersama. Di medan perang para dewa dan iblis ini, tidak ada aturan. Sangat berbahaya bagi seseorang untuk bertarung sendirian. Ning Kaichen dengan antusias mengundang Chen Ping untuk bergabung dengannya. Tidak perlu, aku sudah terbiasa sendirian. Kalau kita pergi bersama, kamu mungkin tidak akan mendapat apa-apa. Chen Ping menolak kebaikan Ning Kaichen. Tuan Chen, jika kita pergi bersama, kita bisa. Ning Kaichen ingin memenangkan hati Chen Ping bagaimanapun,
Chen Ping telah memasuki medan perang para dewa dan iblis selama 3 hari, jadi dia harus mengetahuinya. Ada lebih banyak hal daripada mereka. Kai Chen, karena orang tidak mau, jangan dipaksakan. Saat ini Ning Zi berbicara. Ning Kai Chen dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya mengerti, leluhur." Chen Ping melirik Ning Zi dan kemudian menjelaskan, "Sejujurnya, saya telah menyinggung banyak orang di medan perang para dewa dan iblis ini. Jika saya bersama Anda, saya pasti akan terlibat." Saat Chen Ping berbicara, seberkas kesadaran secara tidak sengaja menuju ke arah Ning Zi. Alis Ning Zi sedikit berkerut, tapi dia tidak bergerak, malah membiarkan kesadaran Chen Ping menjelajahi tubuhnya. Ning Zi tahu bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah berubah sekarang, kecuali keberadaan jiwanya sendiri. Chen Ping tidak dapat mendeteksi apapun. Yang dia butuhkan sekarang adalah bersabar. Saat ini, dia berada dalam posisi dominan. Lagi pula, Chen Ping tidak bisa mengenalinya sama sekali, dan dia bisa memperhatikan Chen Ping kapan saja. Meskipun ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Chen Ping di medan perang antara dewa dan iblis, Ning Zi sedikit takut untuk mengambil tindakan. Mari kita tidak membicarakan apakah Ning Kai Chen akan menghentikannya atau tidak. Mari kita lihat penampilan Chen Ping ketika dia berada di Sekte Suanyin. Ning Zi juga ingin melihat kekuatan sejati Chen Ping. Untuk lebih yakin, ambil tindakan. Terlebih lagi, tubuh Ning Zi belum pulih sepenuhnya. Ia dirasuki oleh mayat yang telah mati ratusan ribu tahun, butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Setelah Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi Ning Zi, dia memiliki lebih banyak keraguan di dalam hatinya. Ia bisa yakin kalau lelaki tua di depannya itu memang memiliki aura yang sangat mirip dengan Ning Zi, bahkan bisa dikatakan orang yang sama. Lagi pula, di dunia sekuler, Ning Zi adalah lawan penguntit Chen Ping. Orang ini melalui segala macam kesulitan untuk mengalahkan Chen Ping, dan Ning Zi juga sangat berbakat. Tetapi jika orang tersebut adalah Chen Ping, tidak mungkin berapapun usia atau penampilannya. Selain itu, Ning Kai Chen juga mengatakan bahwa ini adalah nenek moyang dari keluarga Ning mereka. Apalagi saat berada di dunia sekuler, semua orang melihat Ning Zi sudah meninggal, mustahil baginya untuk hidup kembali, apalagi muncul di dunia surga dan manusia. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir keras, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Karena dia merasakannya, Qi Peijia benar-benar mengejarnya. Sial, ini sangat menghantui. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Chen Ping mengumpat dalam kebingungan, lalu berkata kepada Ning Kai Chen, "Tuan Ning, saya harus mengucapkan selamat tinggal, masih ada yang harus saya lakukan." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera pergi. Melihat penampilan cerdas Chen Ping, Ning Kai Chen merasa sangat aneh. Sebelum Ning Kai Chen dapat mengatakan apapun, dia melihat bayangan hitam berkedip, dan di belakang bayangan hitam itu, ada lebih dari selusin pembudidaya iblis yang mengikuti. Orang-orang ini melewati semua orang di keluarga Ning bahkan tanpa melihat mereka. Jelas sekali, orang-orang ini menuju ke Chen Ping. Saat ini, Ning Kai Chen tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Ping adalah benar. Jika Chen Ping pergi bersama mereka, apa yang akan terjadi sekarang? Mereka mungkin akan menjadi sasaran juga. Ayo kita lihat. Ning Zi merasa bersemangat saat melihat Chen Ping dikejar kemana-mana. Dia benar-benar ingin tahu betapa abnormalnya kekuatan Chen Ping. Hanya dengan melihat alam Chen Ping, kekuatan aslinya tidak lagi terlihat. "Leluhur, apakah kita ingin membantu Tuan Chen?" Ning Kai Chen bertanya. Dia pikir Ning Zi pergi melihat untuk membantu Chen Ping. Hanya menyaksikan keseruannya saja. "Apakah kamu mengerti?" Ning Zi menatap Ning Kai Chen dengan tatapan mematikan, lalu pergi ke arah pelarian Chen Ping. Ketika Ning Kai Chen melihat ini, dia juga mengejarnya. Pada saat ini, Chen Ping, yang melarikan diri, sudah bisa merasakan aura berbahaya semakin dekat. Aneh sekali. Bagaimana orang ini mengetahui keberadaanku?
Chen Ping sangat bingung bagaimana Qi Peijia mengetahui lokasinya. Saya dapat menemukannya secara akurat setiap saat, yang membuat Chen Ping sangat senang. Tuan Chen, Qi Peijia ini mungkin memiliki mata Ming surgawi. Di antara klan iblis kita, dikatakan bahwa seorang pembudidaya iblis yang kuat di zaman kuno mengembangkan mata Ming surgawi. Mata Ming surgawi ini seperti seorang peramal dan dapat melihat semuanya. Dan kita juga bisa melihat kembali apa yang terjadi belum lama ini. Semakin tinggi skillnya, semakin besar kekuatan Tianmei. Nanti, karena pembudidaya iblis mampu menggunakan mata Tianming untuk memata-matai rahasia langit, dia ditekan dan mata Tianmei hilang. Setelah Qi Peijia jatuh ke dalam gua ajaib, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Dia pasti mengalami petualangan. Mungkin dia mempelajari mata Tianming sehingga dia bisa mengetahui lokasi Tuan Chen secara akurat. Dalam benaknya, Zuyan sangat tertarik pada Chen Ping dan berkata,